kita kembali ke tema Bib mengenai tentang apakah punya akar kekerasan terhadap perempuan itu memiliki akal dalam agama. Mungkin kita bisa perdetalin satu-satu. Kadang ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu, bahwa laki-laki pemimpin perempuan itu kadang diinterpretasi, disalah tafsirkan atau dimanfaatkan bahwa laki-laki memiliki dominasi terhadap perempuan, bahwa ayat ini melegitimasi superioritas laki-laki terhadap perempuan. Jadi mungkin terhadap yang menjadi tanggungan dia, mungkin kepada istrinya, anaknya, bahkan mungkin dengan santri-santrinya, karena dia berada di lingkungan pesantren, yang pengasuh pesantren merasa berhak melakukan apapun terhadap santri-santrinya. Menurut Ustadz, pandangan tentang interpretasi ayat atau memanfaatkan, menyalahgunakan ayat ini untuk melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa? Ya, sering kali. Cuma ini kan persoalan cara pandang ini kan mewakili mainstream. Kita tidak bisa terlalu masuk karena ini berhubungan dengan mazhab. Cara pandang mazhab. Ustadz Ismail karena sudah cukup luas dalam melakukan studi komprehensif terhadap studi perempuan dalam mazhab-mazhab. Dalam Syiah mungkin sedikit berbeda dengan dalam Sunni. Kalau kita kan di Indonesia ini kan mayoritas menganut mazhab Sunni, dan itu terrefleksi, itu tercermin dalam ceramah-ceramah. Misalnya selalu dinasihati itu perempuan, dan digambarkan penghuni mayoritas neraka itu perempuan. Yang dikatakan tidak punya akal itu perempuan, dan mematuhi suami itu terutama mematuhi suami itu sangat masif ditekankan, sehingga mereka seakan-akan tidak punya pilihan terhadap itu, dan bahwa ayah itu punya hak untuk mengawinkan anaknya walaupun anaknya tidak tahu dia sedang main-main pasir, ayahnya bisa mengangkatkan, jadi dia. Itu tidak terjadi. Artinya wali mujbir bisa memaksakan anaknya. Kalau dalam Syiah kan tidak bisa. Ayah tetap harus mendapatkan kuasa dari anaknya. Dia tidak bisa tiba-tiba karena anaknya kemudian dia mengawinkan. Tidak bisa. Nah, ini memang persoalan teologis, persoalan mazhab. Tapi saya kira mazhab apapun orang tidak mau beragama tidak harus terkungkung oleh pandangan umum. Ketika dia menggunakan akal sebagai alat filter untuk memfilter semua info-info agama dari siapapun, saya kira bukan hanya antar mazhab, antar agama pun kita harus menggunakan akal kita untuk memfilter. Nah, doktrin-doktrin yang jelas-jelas tidak memposisikan laki dan perempuan sejajar, itu menurut saya naif, itu menurut saya tendensius. Jadi apapun yang memposisikan perempuan di bawah laki, menurut saya itu bukan dari agama, itu dari penguasa atau pihak-pihak interpretasi yang ingin menggunakan dominasi patriarki atau maskulinitas untuk mendominasi perempuan. Seakan-akan perempuan ini adalah subordinat, perempuan itu setengah manusia, dan itu pernah terjadi dalam pemikiran peradaban primitif. Benar. Jadi menurut saya al-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu artinya rijal sebagai orang yang mestinya bertanggung jawab. Qawwam itu artinya bertanggung jawab, justru yang melindungi. Itu artinya bukan berarti dia dominan. Nggak ada arti dominan. Qawwam itu penegak, dia menjadi penyangga. Dia melindungi, dia yang memberikan perhatian, dia yang menyelamatkan. Tapi kan faktanya tidak ada, justru mereka menjadi korban. Kalau lihat sinetron-sinetron itu sudah dizalimi sama suaminya, tetap sholat. Kan digambarkan bahwa baik perempuan itu baiknya pasrah, sabar, nangis, sejadah, nanti dapat ganti surga. Itu kan sebetulnya adalah klise-klise yang tidak pernah ada dalam agama. Kapan kita membiarkan orang melakukan kezaliman? Dia harus melakukan, dia bisa gugat cerai, dia bisa memeja hijaukan suaminya, karena laki dan perempuan itu berada dalam posisi sejajar. Sebelum kita memahami ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan manusia laki dan perempuan. Artinya kondisi sine qua non, arti keduanya saling seperti siang dan malam. Tidak ada siang kalau tidak ada malam, tidak ada depan bila tidak ada belakang. Ini semuanya saling menyempurnakan. Artinya laki dan perempuan itu sejajar secara simetris persis. Ini tidak pernah ada wacana ini, tidak pernah dikemukakan kecuali orang yang dituduh liberal, orang akan dituduh sesat, orang yang dianggap menghinakan pandangan-pandangan ulama, ya, akan di stigma itu, dan orang nggak berani memberikan pandangan begitu, akhirnya menerimanya. Makanya muncul gerakan feminis, makanya banyak orang akhirnya meninggalkan agama. Jadi menurut saya
perilaku para agamawan atau narasi-narasi agama yang irasional itu justru mendorong orang untuk meninggalkan agama. Dulu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja. Karena apa? Karena agama tidak bisa dijelaskan. Termasuk soal ganti kelamin dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan seakan-akan perempuan tidak punya, dia ada pilihan. Orang yang berada dalam posisi secara biologis, secara hormonalnya berbeda dengan fisiknya, tidak boleh jalan keluar. Dia tidak boleh ganti kelamin, tapi dia juga tidak boleh memenuhi kebutuhan seksualnya. Ini deadlock ini. Mana ada agama yang melarang orang tidak bisa, agama tidak memiliki solusi. Iya, ini contoh saya. Artinya siapapun kita, agama apapun, saya bicara dalam pikiran yang universal, mazhab apapun dia, ya jangan pernah libur menggunakan akal sehat, karena itu yang menentukan independensi kita dalam bertindak, dalam berpikir. Jangan mau pikiran kita diserahkan kepada orang lain, lalu kita hanya mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Bukan begitu. Allah ingin kita menjadi manusia itu artinya menggunakan akal. Nah, kalau akalnya semua diserahkan, dia bertindak, dia hanya hardware, softwarenya pada penceramah-penceramah di panggung yang nggak jelas dari mana munculnya. Kalau sekarang kalau Habib, followernya banyak, viewernya banyak, berarti dia top. Dan terus belajar-belajaran dari mana? Nggak penting itu. Ternyata orang mengukur ulama itu dari tidak ceramahnya sesuai dengan pikirannya, berarti hebat. Jadi karena sesuai dengan apa yang dia pikirannya, hebat. Kenapa hebat? Karena aku sudah punya pikiran gitu, kebetulan sama dengan itu. Jadi hebat. Aku hebat, dia hebat. Lucu. Jadi kalau tidak cocok dengan dia, tidak bisa. Berarti tidak hebat. Menjadi pos kebenaran ini. Jadi dia mengukur, dia akan mencari terus kesamaan-kesamaan. Dan dia suka mendengarkan sesuatu yang diulang-ulang. Jadi senang itu diajari cara ayam berkokok. Mengajari itu. Ceramah-ceramah ini hampir semuanya diulang-ulang. Diulang-ulang itu saja, tapi orang senang. Heran saya juga kadang-kadang. Ini hebatnya apa ya? Ya kemarin kita juga harus baik kepada tetangga, harus berbakti kepada orang tua. Mulai dulu diputar-putar di situ terus. Nah, berarti kan nggak perlu banyak ulama kalau hanya pengulangan. Bukan mengajak mereka berpikir, tapi hanya menjadikan mereka sebagai keranjang untuk mendengarkan. Belum lagi harus bayar lagi, harus ini lagi, harus taat lagi, harus nanti. Wah, kalau banyak aturan tradisinya terhadap ulama itu, harus jemput, nanti dia harus wah, pokoknya serem lah kalau dalam tradisi masyarakat di sekitar. Ya. Benar. Termasuk juga mungkin Ustaz sekalian dijelaskan Mikul Yamin. Yang konsep Mikul Yamin itu bahwa, ya sekalian dijelaskan Ustaz mengenai konsep Mikul Yamin itu. Kadang juga itu digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Bahwa hamba sahaya diperlakukan seperti hamba sahaya. Ya itu kan memperlakukan orang yang bukan budak sebagai budak kan kejahatan, karena budak itu ada proses fikihnya juga gitu. Tiba-tiba orang mau mondokkan anaknya, mestinya dapat ilmu, dapat anak. Alhamdulillah. Kan orang mondokkan anaknya tujuannya dapat ilmu, ini kok malah dapat anak. Benar. Kira ini ya memperlakukan yang bukan budak sebagai budak. Ini kan pemaksaan menjadi budak. Ini slavery. Ini namanya apa? Istilahnya trafficking, menjual orang. Ini terjadi ini dengan kalau kejahatan yang sudah dilakukan oleh kartel-kartel penjahat untuk prostitusi, itu kan sudah nyata mereka. Tapi ini dengan agama. Ya kalau mau jahatlah, bayar, beli. Bayar di hotel, itu buruk. Kalau zina apa buruk. Tapi jangan gunakan agama gitu maksud saya. Dan ini bukan, kita tidak sedang bicara satu kasus, Ustaz Ismail. Iya, benar. Saya tidak mau nyebut nama orang itu, juga tidak mau nyebut kasus itu. Tapi secara umum bahwa kejahatan atas nama agama ini terjadi dalam semua level. Bukan hanya kejahatan seksual ya, kejahatan ekonomi, orang menyerahkan uangnya semuanya ditipu hanya untuk membangun masjid, dia buka ini. Buat apa membangun masjid? Banyak-banyak masjid. Rumah lebih penting, sekolah lebih penting. Ini sekarang jumlah masjid lebih banyak daripada yang sholat, saya kira. Nah, itu juga saya kira itu. Jadi agama ini lebih banyak dibisniskan daripada diamalkan. Tuhan lebih banyak diamalkan daripada disembah. Jadi itu fakta ironis. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik. Minimal kalau kita mau jahat, kita mau maksiat, namanya juga manusia kan, misalnya bahasanya begitu. Dijauhkan dari agama.
Please, jangan ayat-ayat suci. Mengatasnamakan agama. Jangan dijadikan sebagai alat untuk menindas, alat untuk menodai, ya, mencemari, menghancurkan masa depan orang, ibu-ibu yang mereka sekolahkan. Dan yang lebih jahat lagi, ketika tidak berusaha untuk perbaikinya, tapi justru menstigmanya dengan aliran sesat. Ini problem. Ya, itu sekalian Ustaz dijelaskan. Ya. Karena sempat viral kan Ustaz, isu pelakunya adalah penganut Syiah, dan yang dia lakukan itu adalah praktik mut'ah. Seakan-akan orang-orang yang bukan Syiah itu malaikat yang bagus, tidak pernah korupsi, tidak pernah sampai malaikat iri gitu. Please deh, itu kan lelucon menurut saya. Yang lebih jahat dari perbuatan jahat itu ketika menutupinya dengan cara yang lebih buruk. Jadi mestinya fair saja. Ya, ini adalah pesantren, ulamanya ini dapat dukungan dari Kemenak, juga diayomi oleh MUI. Yang fakta-fakta itu nggak mungkin Syiah. Yang diajarkan itu baca kitab Sulam Safinatun Najah, sholatnya sholat duha. Emang pernah ada orang Syiah sholat duha? Nggak ada. Itu semuanya menggambarkan, ya ini kita akui ini tidak ada hubungan dengan Syiah maupun Sunni. Ini kejahatan. Penjahat hanya berhubungan dengan kejahatan, bukan dengan keyakinannya. Karena keyakinan tidak akan berefek kalau tidak benar-benar punya tidak diresapi. Tapi kalau segera digunakan, orang dilabeli siapapun, mau beragama Muslim, Kristen, Yahudi atau apapun bisa melakukan kejahatan. Mau Syiah, mau Sunni, mau agnostik, mau ateis, teis, semuanya bisa melakukan kejahatan. Jadi yang lebih fair daripada nanti akhirnya kita bongkar-bongkaran, akhirnya terus terbukti bahwa itu bukan Syiah dan akhirnya bisa merugikan banyak. Nggak perlulah menyelamatkan satu pihak. Sebab kalau mereka dikatakan mut'ah, itu kan sama menganggap korbannya bukan korban, akhirnya pelaku. Bukan. Karena mut'ah itu kan ijab qabul. Masa mereka itu melakukannya dengan suka hati? Jelaslah itu pemerkosaan tadi itu dengan narasi agama, soft rap. Nggak perlulah bagus melokalisir, menutupinya dengan tetap proses hukum. Tapi jangan kemudian supaya selamat yang lain, supaya ini tetap terjadi industri agama atas nama pendidikan agama atau apapun, dominasi terhadap pasar umat ini tetap terjadi. Nah, ini dilokalisir dengan katakan Syiah. Nah, orang Syiah kan tidak bodoh. Anda kan pernah belajar juga. Saya kan juga mondok. Lumayan kitab kuning saya juga. Walaupun pernah seperti preman begini. Tapi kan kita tahu ini tidak ada hubungannya dengan kitab kuning. Tidak ada hubungannya dengan pesantren organisasi. Aliran. Mazhab. Keyakinan sini. Agama. Kejahatan. Pelaku kriminal berhubungan dengan kejahatan, tidak dengan keyakinan. Jadi stoplah bermain itu Syiah atau Sunni. Seakan-akan kalau itu Syiah, nah orang Sunni tidak pernah melakukan. Orang Islam tidak pernah melakukan kejahatan. Kejahatan tidak ada hubungan dengan mazhab, dengan agama, dengan keyakinan. Kejahatan berhubungan dengan mind, dengan pikiran, dengan kehendak negatif dalam diri seseorang. Apapun keyakinannya. Jadi bagi saya itu kita selalu naif untuk dibicarakan dengan bahwa ada yang numpang, mencoba-coba, mereka menganggap ini mudah karena putus asa untuk memprovokasi pemerintah Syiah itu anti NKRI. Ternyata yang teriak-teriak itu justru yang tokoh anti NKRI dan akhirnya menjadi tamunya Densus. Tersangka terorisme. Bagaimana setiap kejadian itu bisa dimanfaatkan untuk memprovokasi umat, masyarakat supaya tidak lagi pemerintah tapi masyarakat yang menjadi intoleran kemudian melakukan persekusi terhadap Syiah hanya dengan kasus yang sebetulnya itu adalah aib yang harus aib bagi mereka yang berhubungan dengan dia yang selama ini membantu, mensuplai. Ya kan? Terbukti Kemenak membantu. Terbukti ada hubungannya dengan lembaga peguyuban ulamanya, dengan MUI, dengan segala macam. Itu sebaiknya daripada nanti kebongkar dan akhirnya ketahuan, lebih baik. Nggak perlu dikaitkan dengan keyakinan, dengan Syiah, dengan Sunni, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan apapun. Ini berhubungan dengan iblis. Tidak ada hubungan dengan keyakinan. Dan itu saya kira lebih fair. Ya Ustadz, menarik. Mungkin dari waktu yang tersisa kita libatkan juga teman-teman yang menyaksikan kita pada kesempatan ini Ustadz. Ada yang mengajukan pertanyaan ini Ustadz, saya lihat. Ustadz, sebagian mengatakan bahwa kekerasan seksual perempuan itu tidak ada kaitannya dengan pakaian. Dengan pakaian, lalu perintah hijab gunanya apa? Menurut Ustadz bagaimana? Ya memang perintah hijab bukan alat
untuk bisa membuat orang tidak bisa melakukan kejahatan seksual. Memang bukan itu. Hijab tujuannya untuk menghormati perempuan, memposisikan perempuan sebagai sesuatu yang mulia. Bahwa orang melakukan kejahatan itu terhadap siapapun bisa. Bayi aja bisa menjadi korban kejahatan. Artinya itu bukan alat perisai dari kejahatan seksual. Nah, kadang lebih menarik orang berjilbab mungkin bagi orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang sudah di atas. Fantasi seksualnya lebih jahat. Wow, berjilbab mungkin lebih seksi, lebih hot di mata mereka. Jadi tidak ada hubungannya dengan jilbab. Bahwa berjilbab itu justru melindungi perempuan dari hal-hal yang negatif. Sekarang orang pakai jilbab saja kalau kena panas tutup pahanya, berjilbab akhirnya juga. Jadi jilbab bukan alat untuk menghindarkan orang dari kekerasan seksual. Bukan. Jilbab memang pakaian perempuan. Karena tubuh perempuan itu semuanya adalah pesona. Jadi menurut Ustadz ada kaitan atau tidak ada kaitan antara pengenaan jilbab dengan kekerasan seksual ini? Saya kira bukankah misalnya dikatakan bahwa ketika laki-laki dan perempuan itu saling diminta untuk saling menundukkan pandangan. Kemudian perempuan juga diminta untuk menutup auratnya dengan hijab itu. Apakah dari perintah ini tidak muncul tujuan dari perintah ini adalah untuk menimbulkan berahi dari laki-laki sehingga kemudian dengan sendirinya kekerasan seksual itu bisa tercegah? Saya kira justru nanti akhirnya banyak orang yang berjilbab dan akhirnya menjadi korban kejahatan justru akhirnya dijadikan alasan untuk mendelegitimasi ayat ini kan. Bahwa ayat itu tujuannya untuk supaya orang tahu batas. Orang bisa menjaga privasi, laki dan perempuan tahu batas. Tujuannya itu, bahwa itu otomatis bisa menghindarkan kekerasan, menjamin bahwa kekerasan seksual tidak terjadi. Itu sulit. Tapi itu diharapkan bisa meminimalisir pergaulan, interaksi, dan seterusnya. Tapi buktinya mereka yang menjadi korban ini semuanya orang berjilbab, yang tahajud, dan sebagainya macam. Artinya, jangan sampai itu dijadikan bahwa itu garansi, itu jaminan, ya, bahwa itu meminimalisir tentu. Diharapkan, tapi kan kejahatan tetap saja bisa terjadi, bisa dilakukan oleh siapapun. Menurut saya itu. Jadi sebenarnya sumber masalah, sumber kekerasan itu dari pihak pelaku kekerasan ini, dari otaknya dia tuh, Ustaz. Iya, mau pakai jilbab, mau pakai baju Wonder Woman atau apapun, dia orang akan melakukan kejahatan dengan apapun. Loh, ada orang melakukan kejahatan seksual itu tidak harus bersentuhan. Melihat perempuan dia melakukan masturbasi. Itu kejahatan seksual itu. Iya. Dia cukup berfantasi. Tidak perlu orang kadang-kadang. Foto, gambar, video. Kan tidak ada orangnya. Itu masih lebih baik daripada. Makanya kalau harus memilih kejahatan. Mencederai orang. Kerusakan seksual. Mau melakukan sebuah keburukan. Aksi seksual yang negatif. Yang tidak sesuai dengan agama. Ada grade-nya. Minimal yang tidak mengganggu orang lain. Ya. Tidak mengambil orang, tidak. Ya kalau saya dibilang lebih bagus mana? Melakukan pemerkosaan ini dengan berzina, dengan membayar prostitusi. Dengan berat hati Ustadz Ismail, walaupun saya terkesan liberal mungkin. Iya, masih lebih aman itu yang bayar gentle. Suka sama suka dan tidak ada yang diganggu. Walaupun itu dosa. Iya. Yang lain ini berat. Ini merusak masa depan orang. Saya tidak bisa bayangkan itu perempuan-perempuan itu bagaimana. Dan bagaimana hati ibunya itu. Ketika melihat tiba-tiba dia punya cucu dari tidak bisa membayangkan saya. Berat. Menarik Ustadz, mungkin satu bahasan lagi ya, karena sisa beberapa menit lagi untuk sampai 1 jam dari bahasan kita. Ini mungkin saya bisa bertanya Ustadz, ada pakar yang mengatakan bahwa penegakan HAM itu atau pendidikan HAM itu dimulai dari keluarga. Atau mungkin juga ini Ustadz bisa menilai, mungkin ada kaitannya juga dengan pendidikan keluarga atau lingkungan keluarga dari para pelaku ini. Yani bagaimana misalnya dia mendapatkan pengetahuan tentang hubungan laki-laki perempuan itu dapat dari ayah ibunya, misalnya bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Ini mungkin Ustadz bisa kaitkan mengenai ini tentang sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi, upaya pencegahan untuk minimal tidak dilakukan oleh kita dan lingkungan sekitar kita. Iya betul, memang ini akumulasi. Boleh jadi kalau kita lihat ke belakang, pelaku ini adalah korban. Kita tidak tahu. Karena kan
Benar. Tapi kan kita kan nggak bisa kemudian diurut semua menjadi korban, ya korban iblis semuanya dari awal. Tapi kan kita harus melihatnya sebagai satu peristiwa bahwa kaitannya mungkin dia mendapatkan perlakuan negatif, mungkin di masa lalunya hampir pasti menurut para psikolog perilaku abnormal itu terkait dengan masa lalu, terutama dalam lingkungan. Dan dalam lingkungan rumah tangga itu ada yang disebut dengan kejahatan atau kezaliman domestik yang seringkali terabaikan karena tidak terekspos. Tidak terekspos kepada suami, kepada anak, kepada siapapun yang tidak terekspos, bahkan dianggap sebagai sebuah tradisi. Membedakan anak orang tua itu nyata dalam tradisi kita, itu memperlakukan anak berbeda itu biasa. Nanti anaknya juga gitu, ketika punya anak dia akan perlakukan beda. Itu kan merusak, semuanya dirusak. Yang diutamakan jadi sombong, menjadi karakter yang negatif, yang disepelekan menjadi pendengki, menjadi orang yang antisosial. Itu semuanya tidak ada yang gratis, semuanya berefek. Ini kan sistem kausalitas ini saling mempengaruhi. Maka dari itu kalau kita mau perbaiki, kita tidak bisa memperbaiki. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita yang sekarang berada di sini menekankan, menurut saya tauhid, keyakinan kepada Allah itu pertama. Saya sering kali mengutip hadis riwayat dari Imam Jafar yang berkata, berbuatlah zalim sesukamu tapi jangan di hadapannya. Berbuatlah zalim sesukamu tapi jangan di dalamnya. Berbuatlah zalim sesukamu tapi jangan dengan sarananya. Nah, kalau kita yakin Allah berada di kita, kita berada di dalamnya, kita berada di hadapannya, kita menggunakan sarananya, ya kita nggak akan berbuat zalim. Kita nggak perlu CCTV. Sekarang kan kita takutnya orang. Bagaimana membangun keyakinan bahwa Allah itu hadir? Ini masalahnya. Perlu belajar, perlu menyisihkan waktu. Itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ya akhirnya kita keburu beragama padahal nggak bertuhan. Ini jelas lah orang yang melakukan itu jelas nggak bertuhan. Itu ateis tapi pengecut. Lebih baik dari awal ngaku tidak percaya Tuhan dan dia melakukan sesuatu yang memang tidak ada konsekuensi teologisnya. Iya, ya. Jadi benar, Ustaz. Sebagai agama. Benar, sangat betul-betul sangat menarik dengan apa yang antum sampaikan, Ustaz. Semua termasuk juga antum sudah sempat menyampaikan tadi apa yang mesti kita lakukan sebagai masyarakat mengenai melihat fenomena ini. Begitu juga bagaimana kita beragama dengan baik dan benar. Karena ini faktor sebenarnya bukan cuma dilihat dari bagaimana beragama, tapi juga dilihat dari bukan dari faktor agamanya saja, tapi juga kita melihat dari pelakunya ya. Dari orang yang melakukan agama itu, orang yang beragama. Jadi ada dua yang mesti kita pisahkan. Agamanya bisa benar, tapi orang yang melakukan agama bisa saja salah. Sebagaimana tadi antum sempat sampaikan bahwa dalam menginterpretasi agama bisa salah, dan juga dalam mengaplikasikan agama itu juga bisa salah, bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Akal sehat sebagai software untuk memahami agama. Benar. Lebih baik tidak beragama. Karena akan benar. menjadi pengganggu, membunuh orang dengan alasan agama. Sekarang yang terjadi di Timur Tengah itu dengan alasan agama, membunuh orang. Di Timur Tengah. Bahkan wudhu dulu sebelum menggorok orang untuk mendapatkan pahala. Ya, mengucapkan takbir sambil melakukan bom bunuh diri. Ya, artinya benar. Karena beragama tanpa akal sehat. Jadi menurut saya lebih dulu kita harus punya biosnya dulu. Baru punya OS-nya yang namanya agama. Nah itu logika, akal sehat, baru kemudian agama. Nah dengan begitu kita memfilter informasi apapun dari siapapun, mau ustadz, mau habib, mau kiai, mau tabib, mau labib, mau siapapun. Jadi kita punya otonomi, kita punya independensi, kemandirian. Dan kita bertanggung jawab karena Al-Quran kan mengukurnya nanti dari perbuatan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu semua masing-masing bertanggung jawab. Bertanggung jawab dia. Jangan sampai orang lain yang menyuruh, dia yang harus bertanggung jawab akhirnya. Orang yang mendorong, dia mendengarkan pengajian di mana, lalu dia lakukan sesuatu yang ternyata dia melakukan sesuatu yang buruk. Lebih baik kita sendiri tahu apa yang kita lakukan. Mau baik, mau buruk, ya itu pertanggungjawaban kita. Menurut saya itu. Ya kan? Ya, Dip. Kan disebutkan apa? Yauma tajidu kullu nafsin ashtatan liurau a'malahum. Astatan.
Semua bertanggung jawab atas amalan masing-masing. Di akhirat semuanya sibuk untuk mencari untuk melihat perbuatannya, untuk melihat hasil investasinya, mau baik mau buruk akan terlihat di situ. Mudah-mudahan bahkan iblis Ustadz menolak dimintai pertanggungjawaban dari hasil godaannya. Sejak awal dia sudah tidak pernah, karena iblis itu inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata tipu daya setan itu lemah. Kalau ada orang lemah, setan itu, kalau pengakuan yang penjahat itu, saya khilaf karena setan kok jadi kambing hitam, kasihan dong. Sudah pensiun setan kalau melihat perbuatan manusia yang tidak ada dalam agendanya sudah dilakukan oleh manusia. Jadi sebetulnya setan lebih banyak dijadikan sebagai kambing hitam. Apalagi setan dikaitkan dengan manusia, syayatinul ins, lebih berat daripada setan iblis. Karena ada setan manusia dan jin, ada setan iblis. Nah, kita ini lebih banyak berurusan dengan setan manusia, diri kita sendiri. Ini ketika kita berbuat buruk, kita adalah setan. Jadi setan itu bukan sesuatu yang masuk dalam diri kita. Ketika kita berbuat buruk, mengganggu orang lain, disitulah kita menjadi syayatinul ins. Setan. Udah harus serem, kadang bagus malah setannya, mempesona. Benar. Katanya itu kalau setan itu dibacakan ayat kursi itu bisa kabur. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia dilempar kursi pun juga belum tentu kabur. Iya, dia ya Ustaz, terima kasih. Dengan fasih dia membaca ayat suci. Benar. Yang biadab itu. Benar Ustaz, terima kasih banyak. Dalam 1 jam ini kita benar-benar mendapatkan banyak pencerahan, terutama bagaimana kita memahami agama dengan benar. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi pondasi kita untuk bisa mempelajari agama itu dan melihat agama dari sisi manfaat, dari sisi positifnya, agar kemudian dalam beragama kita itu bisa sesuai dengan tujuan dari agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bib atas waktunya. Tadi sebenarnya mau memberikan antum closing statement, tapi semua yang tadi disampaikan adalah closing statement yang sudah luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan ada waktu di lain kali Ustaz untuk kita bisa membahas isu-isu lain yang bermanfaat dan juga ya tujuannya adalah memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin. Lebih kurangnya kami mengucapkan banyak minta maaf kepada teman-teman semua. Alhamdulillah sampai akhir diskusi ini koneksi lancar, tidak ada hambatan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini juga bisa teman-teman saksikan nanti, kami save dan tetap bisa disaksikan ulang, dan juga insya Allah nanti akan diposting kembali di channel YouTube, baik di channel YouTube pribadi saya maupun di channel YouTube Ustadz Labib di Mula TV. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.